mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Mohon salah satu memimpin doa. Ya, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Abdul. Semoga kegiatan hari ini kita semua lancar, penuh manfaat dan berkah ya. Tak lupa selalu bersyukur nikmat sehat kita ya, dan nikmat menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Untuk kehadirannya yang tidak hadir siapa saja Mas? Rizal Justin, Ya, Arya Nugroho, Arya Nugroho, Ayub, Ayub, banyak banget yang izin ya ini ya. Pak, Sakit apa ini? Alfa, Apa? Kalau sakit semoga lekas sembuh ya, kita doakan ya. Minggu lalu kita materinya apa? Salah satu coba. Load balancing. Load balancing. Load balancing itu kelebihannya apa Mas Alvin? 1. Mengurangi beban server. Mengurangi beban server. Kemudian 2. Mempercepat akses layanan. mempercepat akses layanan. Dalam perjuangan terkadang engkau sukses, terkadang engkau belajar dan gagal. Dalam perjuangan itu hanya ada dua kemungkinan sebenarnya. Hanya ada sukses dan belajar, bukan gagal ya. Selanjutnya, kira-kira di mana ini? Lihat ke depan. Perpus. Ya, ini adalah perpustakaan. Ketika siswa meminjam buku, dia akan mengarah atau menemui petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan akan mengkonfirmasi dulu buku yang dipinjam itu bisa dipinjam tidak oleh siswa atau sebenarnya itu adalah buku yang khusus guru. Ada jawabannya. Nanti keenakan no. Siswa pinjam buku di perpus sudah ada jawabannya. Petugas perpus akan memvalidasi kira-kira buku yang dipinjam itu sesuai enggak dengan kriteria yang dimaksud. Ketika yang peminjamnya adalah siswa, siswa hanya bisa meminjam buku untuk siswa. Kemudian, jadi kira-kira tugasnya petugas perpustakaan ini tadi apa? Membatasi akses. Ya, membatasi akses. Siswa hanya boleh meminjam buku khusus siswa. Guru boleh meminjam semua. Sedangkan masyarakat umum hanya boleh meminjam buku-buku khusus. Hari ini nanti kita akan belajar membatasi akses dengan apa? Dengan proxy server. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada dua ya. Jadi nanti secara pengetahuan kita belajar mengevaluasi proxy server, secara praktik atau keterampilan kita nanti belajar mengkonfigurasi proxy server. Untuk pembelajarannya, yang pertama pengertian proxy server, kemudian fungsi proxy server, jenis-jenisnya, terus selanjutnya cara konfigurasi dan tentunya cara pengujiannya. Untuk referensi sumber belajarnya menggunakan buku paket yang sudah ada, kemudian bahan ajar yang sudah saya kirim ke grup ya, bahan ajar 3 proxy server. Kemudian untuk internetnya sama, masih menggunakan Citra Web ya ini, dan di blog saya juga sudah ada materinya. Linknya nanti semuanya ada di Google Classroom. Untuk penilaiannya dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek sikap nanti tentunya dari lembar kerja observasi. Untuk pengetahuan seperti biasa ada pretest dan posttest. Nanti tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Untuk keterampilannya ini adalah penilaian unjuk kerja, penilaian praktikum kalian nanti. Nanti ada bonus ketika bisa mengerjakan soal tambahan untuk yang praktikumnya. Nah, selanjutnya kita mulai dengan pretest. Silakan linknya sudah saya kirim ke grup WA ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Apa itu proxy server? Proxy server ini adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Pada MikroTik, router OS, layanan proxy server berada pada fitur web proxy. Klien dan internet tidak bisa berhubungan secara langsung. Dia harus melewati proxy server dulu. Aksesnya dibatasi supaya jaringan luar tidak langsung bisa mengakses klien, dan juga klien tidak langsung bisa ke
jaringan luar internet sebelum minta izin ke proxy dulu. Selain itu, ada satu lagi yaitu fungsi filtering. Sebelum paket yang di request itu datang ke klien atau klien meminta request ke internet, proxy server akan menyaring dulu data ini atau paket ini boleh enggak untuk di request, boleh enggak untuk dikirim. Ketika klien pengen akses YouTube, oh masuk ke sini, proxy server memproses, oh si klien akan mengakses YouTube, tapi di sini ada konfigurasi YouTube tidak boleh diakses oleh klien dari jaringan A, jadi dia akan memblokir, tidak dilanjutkan untuk permintaan. Anda melakukan pencarian pada situs tertentu, maka data-data tersebut akan disimpan dalam bentuk cache memory. Gambarannya gini, Mas Abdul browsing tutorial mikrotik. Sebelum Mas Abdul itu tidak ada yang browsing tutorial mikrotik. Jadi ketika browsing Mas Abdul pertama, itu membutuhkan waktu kira-kira 1 detik untuk menampilkan requestnya atau website yang diminta Mas Abdul, butuh 1 detik. Proxy server itu akan menyimpan apa yang pernah diakses Mas Abdul. Jadi ketika ada temannya yang lain juga mengakses web yang sama, dia hanya butuh waktu itu setengah detik, lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena sudah disimpan. Ya, karena sudah disimpan di server yang terdekat. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan bertanya yuk, malu bertanya sesat di kehidupan. Belum, Pak. Apakah fungsi caching pada proxy server dapat menghemat kuota internet? Itu kan namanya kuota internet, berarti kuota yang dibutuhkan ke internet ya, ke jaringan internet. Kalau kita ngasihnya hanya ke server kita, kira-kira itu dihitung kuotanya? Enggak kan? Hanya jalur lokal saja kan? Karena servernya berada di kita. Nah, ketika kita pakai cache memori yang ada, itu berarti kita juga menghemat kuota. Jadi bisa ya, kalau pengen internet kalian hemat kuotanya, pasang proxy server. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, baik Mas Abdul. Adakah cara lain untuk membuat proxy server selain menggunakan router mikrotik? Selain menggunakan router mikrotik, membuat proxy server itu banyak. Kalian bisa memakai Linux, Debian itu bisa, atau pakai Cisco juga bisa. Selanjutnya waktunya diskusi. Silakan diskusi. Disiapkan perangkatnya, mikrotiknya disiapkan, binboxnya disiapkan, IP interface 1, inetnya, IP-nya silakan dibuat dari CP klien saja. Oke, dah. Nanti tuh dah, otomatis kan dapat IP. Kalau sudah itu nanti tinggal header 2 dan header 3 kalian kasih IP sesuai yang ada di LKPP itu tidak apa-apa. Ini itu kan 42.2 yang lain 10.1. Kamu kasih itu bebas sebenarnya. Untuk yang lain bebas, mau kasih kalian 10.1, 20.1 bebas. Kasus sebuah sekolah memiliki fasilitas hotspot internet. Akses internet sering terkendala karena bandwidth terbatas dan banyak siswa akses YouTube. Untuk memaksimalkan pengguna internet,
yang ada, fungsi dan jenis proxy, apakah yang cocok untuk menerapkan konfigurasi proxy server? Jelaskan alasannya. Hasil diskusi. Dalam menangani masalah akses internet yang sering terkendala karena bandwidth terbatas, dapat menerapkan fungsi caching pada proxy server untuk menyimpan objek dan data yang pernah atau sering diminta klien saat browsing. Untuk menangani banyaknya siswa akses YouTube, dapat menerapkan fungsi filtering pada proxy server untuk membatasi akses YouTube. Pertama, buka firewall rule pada general, change forward, search address ke port ether 2, 192.168.43.1. Oh, itu ada duanya, intinya itu ya? Oke. Ya. Advance layer 7 protokol YouTube action drop. Sekarang salah satu mohon simpulkan pembelajaran hari ini. Ya silakan salah satu coba angkat tangan. Ya, Mas Alvin, kesimpulannya pembelajaran hari ini, Mas. Tentang apa ini tadi? Proxy server. Ya. Kesimpulan, proxy server mempunyai 3 fungsi utama, yaitu 1. Connection sharing menjadi gateway, 2. Filtering menyaring paket, 3. Setting menyimpan data yang pernah diminta. Hasil evaluasi belajarnya, penilaian sikapnya baik. Tadi sudah ada yang kelompok selesai duluan, bisa bantu teman-temannya untuk nilai plus ya. Kemudian penilaian pengetahuannya dari pretest dan posttestnya sudah ada kenaikan. Untuk penilaian keterampilan sudah ada satu kelompok tadi yang sudah bisa memblokir HTTPS, yang lain juga sudah berhasil melakukan filtering sesuai LKPD. Alhamdulillah, nanti kita bersama-sama terus mengupgrade kemampuan kita ya, mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian untuk materi minggu depan kita ada perbaikan konfigurasi proxy server ya. Oke, untuk tindak lanjut hasil penilaiannya ini untuk link pengayaan dan intermediasi saya kirim ke Google Classroom nanti. Ilmu ada 3 tahap, bacanya di bawah tapi ya. Jika seseorang memasuki tahap pertama, paling bawah itu, dia akan sombong. Nah, itu berarti ketika ada yang sombong akan ilmunya, dia masih berada dalam tahap pertama. Jika naik lagi ke tahap kedua, dia akan rendah hati. Rendah hati lawannya sombong ya. Bisa tapi ya nggak menyombongkan diri, bisa diam saja. Ketika sampai ke tahap 3 paling atas ini, dia akan merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Dia akan merasa bahwa ilmunya itu masih kurang, masih banyak ilmu yang perlu dia pelajari. Jangan sombong akan ilmu, tapi juga ilmu itu juga harus saling berbagi. Siap, gerak. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK